Mahasiswa menolak adanya kenaikan dari uang kuliah tunggal atau UKT, dan kericuhan ini terjadi sejak pagi tadi, dan saat ini situasi yang Anda lihat merupakan di mana mahasiswa berusaha untuk memukul mundur dan juga polisi berupaya untuk menenangkan mahasiswa dengan menggunakan water cannon atau meriam air. Ini merupakan visual terkini yang Anda saksikan dari Universitas Cendrawasih Papua. Mahasiswa hingga saat ini masih berada di dalam kampus dan terus menyuarakan penolakannya terkait dengan kenaikan uang kuliah tunggal. Kericuhan diawali aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi dan kemudian berujung adanya dugaan pemukulan terhadap anggota atau personel kepolisian. Saat ini polisi berupaya meredam aksi unjuk rasa di Universitas Cendrawasih. Hingga saat ini polisi mengimbau untuk warga, terutama aktivitas warga di sekitar lokasi untuk menjauhi dari sekitar Universitas Cendrawasih terkait dengan adanya kericuhan di pintu masuk gerbang Universitas Cendrawasih. Hingga saat ini situasi masih terus dikendalikan oleh pihak kepolisian, terutama mahasiswa menyuarakan terkait dengan adanya kenaikan uang kuliah tunggal, terutama di mahasiswa baru terkait dengan biaya kuliah yang dinilai tergolong tinggi di Universitas Cendrawasih. Hingga saat ini polisi terus dikerahkan di kawasan wilayah pintu masuk Universitas Cendrawasih dan saat ini berupaya meredam aksi massa atau aksi mahasiswa dengan menggunakan water cannon. Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni dari Jayapura, Papua. Vindi, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi terjadinya kericuan antara pihak mahasiswa dengan kepolisian hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara dapat kami laporkan terkait dengan aksi demo berujung kericuhan yang terjadi di depan kampus Universitas Cendrawasih di Perumahan Setia di sekitaran Kota Jayapura, di mana aksi ini dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, di mana saat itu ratusan mahasiswa dari Universitas Cendrawasih ini melakukan aksi demo dan memblokade masuk menuju kampus. Dan mereka menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan penolakan. Mereka menolak kenaikan uang kuliah tunggal di kampus Universitas Cendrawasih. Mahasiswa menilai bahwa uang kuliah tunggal yang saat ini diterapkan atau yang ada di Universitas Cendrawasih ini cukup mahal, sehingga mereka meminta untuk diturunkan. Kemudian juga pada saat yang sama aparat kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi demo. Dan kemudian sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, mahasiswa ini berupaya untuk melakukan long march keluar dari kampus Universitas Cendrawasih. Dan memang inilah yang dilarang atau tidak diizinkan oleh pihak kepolisian karena memang demo ini tidak melakukan long march karena dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban umum dan juga pengguna jalan yang ada. Sehingga memang saat itu polisi meminta para mahasiswa ini untuk kembali dan tidak melakukan long march.
namun aksi atau permintaan itu tidak diindahkan oleh mahasiswa, para demonstran, sehingga mereka melakukan pelemparan terhadap aparat kepolisian yang itu melakukan pengamanan. Mereka menyerang, melempar dan itu dan juga membakar salah satu truk milik polisi yang saat itu terparkir di jalan atau di luar kampus. Itu juga akibat lemparan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini juga menyebabkan sejumlah anggota kepolisian yang saat itu melakukan pengamanan terluka dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Dan aksi ini, penyerangan ini berlangsung sekitar 11 waktu Indonesia itu hingga pukul 12 setelah akhirnya mahasiswa ini berhasil dipukul setelah polisi menyemprotkan air menyerahkan. Ya Vini, tadi tidak begitu jelas. Mahasiswa menginginkan untuk melakukan aksi long march dan kemudian akan terkonsentrasi di mana untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan penolakan kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal ini? Mereka yang dari kampus Heram ini berencana melakukan long march ke kampus satu yakni di wilayah Habepura, namun memang untuk bergabung dengan mahasiswa yang di sana, namun ditolak oleh pihak kepolisian karena jaraknya yang cukup jauh sehingga juga dapat mengganggu ketertiban umum seperti itu, sehingga memang disarankan atau diminta oleh pihak kepolisian untuk tidak melakukan long march dan hanya menyampaikan pendapat di depan Gapura, kampus Universitas Cendrawasih yang ada di distrik Heram, seperti itu. Ya, untuk saat ini berapa banyak personel yang dikerahkan oleh pihak kepolisian, Vindi? Dari keterangan Kapolresta Jayapura ada sekitar 300 personil Polresta Jayapura yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan. Tadi juga pengamanan hanya dilakukan di luar kampus dan seluruh personil tidak ada yang masuk ke area kampus seperti itu. Ya Vindi, untuk saat ini situasi sudah mulai kondusif atau seperti apa? Bisa Anda gambarkan? Ya, untuk situasi saat ini sekitar pukul 13 atau sekitar 30 menit yang lalu situasi sudah berangsur kondusif. Tadinya mahasiswa yang berada di Gapura sudah kembali masuk ke dalam area kampus, sementara aparat masih berjaga di luar atau pagar seperti. Dan saat ini mahasiswa ini masih melakukan pertemuan di pihak kampus seperti itu. Dan hingga saat ini, apakah Anda melihat ada korban luka baik dari kedua, terutama dari pihak mahasiswa ataupun juga pihak kepolisian? Sejauh ini dari pantauan kami tadi di lapangan, yang mengalami luka adalah dari pihak kepolisian, di mana ada 2 orang anggota kepolisian terkena lemparan batu yang memang tadi dilarikan ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan. Sementara dari pihak hingga saat ini kami belum mendapatkan data seperti itu. Dan untuk saat ini di pintu masuk dari Universitas Cendrawasih, apakah mahasiswa juga memblokade jalan dari pintu masuk tersebut? Ya, untuk blokade dari sendiri memang saat aksi demo tadi mahasiswa memblokade menggunakan kayu batu itu, namun setelah ricuh tadi blokade itu karena mahasiswa sudah masuk ke dalam area kampus, sementara ini para kepolisian masih terjaga di luar kampus seperti itu. Untuk pagi tadi pukul berapa waktu Indonesia Timur para mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya berupaya untuk melakukan long march dan akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian atau dilarang oleh pihak kepolisian untuk melakukan long march? Ya, mahasiswa mulai berdatangan ke kampus ini sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, kemudian mereka mulai berkumpul sekitar pukul 10:30 mereka mulai melakukan orasi di depan Gapura Unjen ini. Mereka melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka yang menolak kenaikan uang kuliah tunggal ini.
mereka beroperasi kurang lebih 1 jam di depan Gapura. Setelah itu berusaha untuk melakukan lolos. Nah, saat itulah mereka diminta untuk membubarkan diri, namun mereka menolak dan melakukan penyerangan kepada para kepolisian. Juno. Untuk saat ini bisa Anda gambarkan gimana kenaikan atau persentase kenaikan yang